Oke, halo guys. Jadi di video ini aku mau cerita gimana keseharian aku waktu di kampung Inggris, Pare, Kediri, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Tapi disclaimer dulu, ini lebih ke footage dengan voice over dibandingkan video blog atau vlog ya, karena isi footage-nya minim interaksi dan 99% aku pakai kamera belakang. Oh ya, sebelumnya dari berbagai lembaga yang tersedia, aku milih Language Center atau LC karena emang LC itu lembaga yang paling gede di kampung Inggris. Waktu daftar, kita bakal ditawarin paket-paket dari mulai yang 2 minggu sampai yang 6 bulan. Di paket-paketnya juga kita dijelasin fasilitas-fasilitas yang didapat. Kalau yang 6 bulan itu udah include vacation ke Bali. Nah, terus waktu aku pilih paket, aku milih yang sebulan karena pas buat ngisi waktu liburan kuliah. Waktu daftar, kita juga bakal dikasih tahu kalau paket yang sebulan ini adalah kelas reguler dengan dapetin camp yang reguler juga. Cuman, kita juga ditawarin kelas VIP dan camp yang VIP. Nah, waktu itu aku mix jadi kelasnya reguler tapi campnya yang VIP supaya lebih nyaman. Oke, supaya nggak bosan lihat mukaku, aku jelasin sambil nampilin footage aja ya. Jadi, baik di kelas reguler dan VIP itu nggak ada perbedaan mata pelajaran. Yang bedain cuman fasilitasnya aja. Di kelas reguler, kita dapat kelas dengan fasilitas standar, kayak duduknya lesehan, tanpa alas, dan kelasnya pakai kipas angin. Sedangkan kalau di kelas VIP, kita pakai karpet, terus ada sandaran punggung, dan kelasnya ber-AC. Kalau untuk campnya, di camp reguler kita bakal dapat kasur tanpa dipan, kemudian untuk kamar mandinya itu tergantung campnya, ada yang di dalam dan ada yang sharing di luar. Sedangkan untuk camp VIP, LC itu setahu aku cuma ada satu, dan fasilitasnya bakal aku tunjukin di video ini. And ya, ini dia videonya, semoga kalian enjoy. If you guys have seen, aku mulai perjalanan dari Yogyakarta menuju stasiun Kediri. Setelah itu aku naik jemputan yang udah disiapin LC dan langsung gas ke Pare. Perjalanan ditempuh sekitar 30 menit. Sampai di LC kita langsung daftar ulang dan diantar ke camp masing-masing. Karena aku pilih di Cordoba atau VIP, jadi tinggal jalan kaki 1 menit. Di camp kita bakal ketemu tutor camp dan ngurus administrasi. Setelah itu bakal langsung diarahin ke kamar masing-masing yang udah ada nomornya di setiap pintu. Nah, ini kamar aku. Kebetulan aku dapat kamar di lantai 1 dan paling pojok dekat pagar. Satu kamar itu ada yang 3 tempat tidur dan diisi 3 orang, tapi ada juga temanku yang cuma diisi 2 orang. Untuk bednya sendiri udah lengkap sama spray, bantal, dan selimut. Aku sendiri kasurnya mepet tembok itu ya. Di antara kasur juga ada 2 bedside table buat naruh barang dan di bawahnya juga ada laci. Kalau aku biasanya buat naruh kayak laptop, buku, dan di bawahnya buat tas. Terus di bawah kasur juga ada storage kecil gitu yang terbuka dan tertutup. Di sini aku pakai buat nyimpan kayak buku. Terus sebelahnya ada tripod dan sebelahnya lagi aku taruh buat sepatu kalau mau jogging. Dan ini looknya kalau dari pintu masuk tadi, kita dapat jendela yang lumayan gede, cuman gordennya bukan yang blackout, jadi masih dapat cahaya kayak gini. Terus di depan kasur juga ada semacam meja gantung, dan ini interesting ada colokan antena, tapi nggak ada TV-nya. Dan kita taruh buat barang-barang bersama gitu jadinya. Kalau di sana, itu pintu ke bagian belakang. Terus di plafon juga ada drop ceiling dan ada 2 model lampu gitu. Yang satu lampu ambience di drop ceilingnya warna warm yang biasa kita pakai untuk tidur, dan yang satunya lagi itu lampu putih biasa buat kalau kita mau baca dan nyapu dan sebagainya. Dan ya, tentunya ada AC 1 PK yang dingin banget. Oke, selanjutnya kita ke bagian belakang. Jadi di balik pintu ini ada jemuran dengan ventilasi yang terbuka, dan karena ada outdoor AC, kalau jemur pakaian, handuk dan segala macam itu bakal lebih cepat kering. Nah, terus ini kamar mandinya, kita say hi dulu. Jadi di kamar mandinya ada kloset duduk, terus yang ini ada keran, dan uniknya kerannya ada model yang bisa panas dingin guys, cuman nggak ada water heaternya, jadi nggak keluar panasnya. Terus ada tempat sabun, itu lumayan banyak juga. Terus ada cermin lengkap dengan wastafelnya yang cukup oke lah. And ya, itu aja room tour dari kamar L17. Next malam harinya kita di hari yang sama kita dipanggil untuk kumpul camp di lantai 2
dan di briefing dengan bersama tutor camp sama buat ada short test gitu buat ukur kemampuan atau level bahasa Inggris kita udah sejauh mana. Tesnya itu kebanyakan pilihan ganda, terus kita juga dijelasin apa aja rules dan tata tertib. Dan yang menurutku yang paling menarik adalah kita harus bayar denda kalau ngomong selain Inggris di camp dan ketahuan sama tutor campnya. Dan per kata itu kalau nggak salah dendanya Rp2.000, yang mana lumayan juga kalau ngomongnya panjang ya. Nah, keesokan harinya kita ada yang namanya camp class, itu jam 5 pagi. Fungsinya untuk menghafal vocab dan jawab pertanyaan sederhana dari camp tutor, dan itu udah ada modulnya. Nah, ini footage waktu aku OTW ke gedung utama. Walaupun deket, tapi karena masih subuh, udaranya tuh dingin banget guys. Kelihatan masih banyak embunnya gitu ya. Terus sorenya ada acara farewell gitu, sekaligus penyambutan buat kami-kami yang baru datang. Sekalian juga aku kenalan sama teman-teman yang lain. Habis acara, aku dan teman-teman kamarku nyari makan, dan kita ketemu warung yang namanya Dapur Desa, atau di sini nyingkatnya jadi Wardes atau warung desa. Dan makanannya enak-enak. Kalian wajib coba kalau kesini guys. Nah, ini sorenya kita camp kelas lagi. Camp kelas sore ini tujuannya buat kayak refleksi atau mengingat apa yang kita pelajarin waktu di kelas utama. Tapi yang seru, tiap camp kelas sore itu kita selalu ada games konsentrasi kayak gini, dan biasanya ada hukumannya. Anyway, kalau kalian salfok sama pakaian kita yang kayak mau tidur, itu mohon maaf guys, karena emang camp kelas itu nggak seformal kelas reguler. Dan kalau mau pakai celana pendek juga nggak masalah. Dan gongnya, ini tutor camp kita, Mr. Rofik, di Cordoba. Nampaknya juga kurang fokus main, dan akhirnya juga dapat hukuman. Fast forward, kita juga ada momen kumpul di camp lantai 2 buat sekadar ngobrol, plus dapat makanan dari hasil denda teman-teman yang melanggar rules. Lumayan banget kan jadi cemilan gratis. Terus ini footage ke jalan raya karena aku lagi pengen jalan aja sebelum sarapan dan kelas. Walaupun ini jam 6, tapi mataharinya udah benar-benar terik karena Jatim emang sunrise-nya paling cepat di wilayah WIB. Nah, kalau ini kelas speaking, lagi main game It Bulaga gitu, dan seru juga. Sebenarnya kelas lain kayak pronunciation dan grammar juga banyak games, cuman saya nggak kerekam karena kita terlalu asik di kelas guys. Fast forward, tiap 2 minggu kita itu ada exam dan ujian gitu. Nah, habis ujian kita refreshing, bikin acara camp kayak malam buat main-main gitu, sekaligus say goodbye sama teman-teman camp yang cuma ambil 2 minggu. Dan ini juga makan malamnya diambil dari hasil denda yang aku mention sebelumnya. Waktu main game, kelompok aku menang guys, dan ini kita unboxing hadiahnya dan ditutup dengan nyanyi bareng. Next day, kita ada exam dan kelas-kelas batch aku itu disuruh tampil buat graduation gitu. Dan ini footage dari kelas sebelah. Sayangnya, kelasku sendiri nggak ada videonya karena kami semua tampil dan lupa nitip videoin ke teman yang dari kelas lain. Tapi nggak apa-apa guys, itu tetap terus terkenang di otak kami masing-masing ya. Dan setelah tampil ini kita video call sama bro kami yang udah pulang duluan karena ada urusan akademik di kampus. Sebenarnya agak sayang karena kalau kalian pulang duluan itu duitnya nggak dibalikin. Nah, tadi kan sore ya, habis tampil itu capek. Tapi ini malamnya, di hari yang sama, kita satu camp itu impromptu ke Bromo guys. Karena teman-teman camp yang ambil 2 minggu itu harus pulang sebelum Senin atau lusa dan gak ada waktu lagi buat jalan. Alhasil kita book satu elf gini ber-13 buat jalan. Dan seperti yang dilihat, demi menghemat budget, jeepnya kita isi 8 orang. Nah, ini udah OTW naik dan sedihnya adalah kita nggak dapat view sama sekali karena full ketutup awan. Sedih sih, tapi mau gimana lagi kan? Karena itu udah kuasa Tuhan. Tapi walau gitu kita tetap foto-foto dan nganggep emang bakal harus balik ke Bromo lagi guys dengan cuaca yang clear. Kelar foto-foto, kita balik pakai ojek dan menuju jeep. Agak bersyukur sih pakai ojek karena ini macetnya luar biasa karena weekend mungkin ya. Jadi kalau jeep kita jalan sampai ujung pasti bakal stuck, apalagi kita sempit-sempitan. Terus di jalan ini kita dapat view yang lumayan oke dan minta sama abang supir buat turun dan foto-foto sebentar. Terus kita lanjut ke destinasi selanjutnya
Dan ya, ini foto-fotonya sama teman-teman. Setelah selesai semua, siangnya kita langsung balik ke Pare dan sampai di camp itu sore. Dan as you guys expect, kita semua tepar karena total 18 jam dan kita nggak ada nginep sama sekali, jadi cuma tidur seadanya di mobil. Jadi aku juga langsung istirahat aja saat itu. Besok paginya kita cari makan dan ini say goodbye sama teman kita dan lanjut main biliar buat refreshing. Walaupun kemarin baru refreshing. And then ini minggu ketiga kelas pronounce dan sorenya kita ada camp kelas lagi dengan hukuman yang berbeda dari yang sebelumnya. Kali ini coret tangan gitu dengan emoji ya. Dan ya ini foto-fotonya terlihat bahwa kali ini gak ada yang lolos ya guys. Fast forward, ini minggu terakhir aku dan teman-teman kelas B1, kelas regulerku, nyempetin buat foto studio singkat gitu. Terus nongkrong dah di kafe dan sambil ngobrol-ngobrol. Dan yep, sampai di tahap pamitan sama roommate dan temen camp karena pulang duluan sekaligus menjadi penutup perjalananku di Language Center Pare Kediri. Overall, aku senang banget bisa join dan belajar bersama dengan teman-teman di LC. Di sana aku merasa happy dan gak ada beban sama sekali karena emang lingkungannya se-supportive itu. Aku juga ngerasa beruntung karena aku ke sana itu waktu liburan semester dan semua temanku itu anak kuliahan juga. Jadi kami rata-rata bedanya cuma 1 sampai 2 tahun dan kalau ngobrol itu jadinya lebih enjoy dan jokesnya juga lebih masuk gitu. Tapi bukan berarti yang udah kerja atau baru lulus sekolah itu nggak cocok. Cuman emang tergantung season masuknya aja sih menurutku. Jadi apakah recommended? Menurutku recommended. Buat yang mau advance, aku saranin ngambil yang 3 sampai 6 bulan. Karena jujur 1 bulan itu nggak kerasa sama sekali. Oke, karena footage-nya juga udah habis, jadi ya this is the end of the video. Hope you guys enjoy and like it. Don't forget to subscribe and let's grow this channel together with you guys. See you later. Goodbye.